Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya di Fuji Channel. Pada video sebelumnya kita sudah membahas tentang distribusi normal. Pada video kali ini kita akan belajar tentang distribusi Poisson. Sebelum kita membahas studi kasus atau contohnya, alangkah baiknya kita perlu mengetahui tentang definisi dan asumsi dalam menggunakan distribusi Poisson ini. Baik, langsung saja kita mulai. Distribusi Poisson. Dalam teori probabilitas dan statistika, distribusi Poisson adalah distribusi probabilitas diskrit yang menyatakan peluang jumlah peristiwa yang terjadi pada periode waktu tertentu apabila rata-rata kejadian tersebut diketahui dan dalam waktu yang saling bebas sejak kejadian terakhir. Distribusi Poisson juga dapat digunakan untuk jumlah kejadian pada interval tertentu seperti jarak, luas, atau volume. Sebelum kita melangkah lebih lanjut, perlu kita ketahui data kuantitatif dibagi menjadi dua jenis, yaitu data diskrit dan data kontinu, yang nantinya memudahkan kita dalam menentukan apakah kita dapat menggunakan distribusi Poisson atau tidak. Yang pertama adalah data diskrit. Data diskrit adalah data yang nilainya memiliki kemungkinan nilai terbatas dan antar nilai satu dengan lainnya terpisah. Sebagai contoh, yaitu jumlah siswa dalam satu kelas, jumlah pasien di rumah sakit, jumlah manik-manik dalam kantong, dan lain sebagainya. Selanjutnya yang kedua adalah data kontinu. Data kontinu adalah data yang nilainya memiliki kemungkinan nilai yang tidak terbatas dalam kisaran tertentu. Contoh yaitu kisaran suhu, tinggi berat badan, waktu terjadinya suatu peristiwa, dan lain sebagainya. Baik, itulah perbedaan antara data diskrit dan data kontinu. Selanjutnya adalah di dalam distribusi Poisson digunakan dengan asumsi sebagai berikut. Yang pertama adalah data kejadian diskrit yang sudah saya jelaskan sebelumnya. Yang kedua adalah kejadian yang terulang n kali. Yang ketiga ada batasan waktu atau batasan lainnya. Dengan rumus di mana Px sama dengan del lambda pangkat X dikali dengan E pangkat minus lambda dibagi dengan X faktorial, di mana Px adalah kemungkinan terjadi peristiwa X, lambda adalah rata-rata atau min kejadian dalam periode tertentu, E adalah bilangan Euler 2,71, X faktorial adalah faktorial dari nilai X. Misalnya 0 faktorial sama dengan 1, 1 faktorial sama dengan 1, 2 faktorial adalah 2 kali 1, dan 3 faktorial adalah 3 kali 2 kali 1. Nah, dan seterusnya. Selanjutnya kita akan mencoba masuk ke studi kasus sebagai berikut. Berikut adalah contoh distribusi Poisson. Selama 3 tahun terakhir, pada salah satu unit mesin pabrik A, terjadi gangguan sistem sebanyak 20 kali. Berapakah likelihood kemungkinan terjadi gangguan sistem pada mesin di atas 5 kali selama 1 tahun? Baik, di sini kita sudah punya data historis selama 3 tahun, gangguan dalam satuan kali. Nah, solusinya yang pertama harus kita lakukan adalah menentukan nilai min atau lambdanya dengan cara menggunakan rumus Excel average. Kita blok data historisnya kita, gangguan berapa kali. Oke, enter. Maaf, salah. Kita dapat nilai minnya adalah 20. Tapi di sini kita mau mengetahui ya, kali per tahun, berarti kita bagi 3 lagi. Dapatlah untuk minnya adalah 6,67 kali per tahun. Dan dari soal, yaitu berapakah kemungkinan terjadi gangguan sistem pada mesin di atas 5 kali. Berarti nilai X-nya adalah 5. Nah, selanjutnya adalah menghitung likelihood. Nah, kalau menggunakan rumus Excel, kita bisa menggunakan rumus Poisson distribusi. Nah, di sini sudah ada alat bantunya juga.
Langsung kita pilih nilai X-nya berapa. Nilai X adalah 5, nilai min-nya adalah 6,67, dan kumulatif. Di sini kita apakah pakai kumulatif atau tidak? Jika likelihood-nya 5 kali, berarti dia nggak pakai kumulatif ya. Langsung aja, berarti kita pakai false. Salah dah. False. Oke, kita enter. Nah, dapatlah kita likelihood 5 kali adalah 13,97%. Selanjutnya adalah menghitung likelihood lebih kecil dari 5%. Lebih kecil dari 5% berarti kita pakai adalah sama dengan rumus yang sebelumnya adalah Poisson distribusi. Terus kita pilih X-nya 5, terus kita pilih min-nya adalah 6,67, dan ini apakah kumulatif. Nah, karena kita mulai dari sebelah kiri ya, biasanya kalau grafik distribusi kita mulai dari arah kiri, berarti 0 sampai 5 ya. 0 sampai 5 berarti kumulatif, berarti kita pilih adalah true. Kita enter. Dapatlah kita 34,53%. Nah, dari soal yang ada itu maunya mengetahui lebih besar dari 5 kali. Nah, langsung aja nih kita tentuin 1 dikurang 34,53%. Dapatlah adalah 65,47%. Nah, kemungkinan terjadinya ya. Nah, ini kalau kita menggunakan rumus Excel. Bagaimana kalau kita anggaplah menghitung dengan cara manual ya? Apakah hasilnya akan sama atau tidak? Nah, rumusnya bisa dilihat di sini adalah Px sama dengan lambda pangkat X dikali dengan E pangkat minus lambda dibagi dengan X faktorial. Oke, di sini kita coba hitung. Di sini kita mau hitung probabilitasnya dari mulai 0 sampai dengan gangguan 20 kali ya. Oke, kita hitung. Px sama dengan lambdanya adalah 6,67. Oke, kita buka dulu kurungnya. Jangan lupa kita kunci 1 kali FF4 pangkat. Pangkat di sini adalah X. Nah, X-nya adalah di sini 0. Terus kita kali dengan dia 6-nya jangan lupa dikunci 3 kali ya, supaya dia terkunci ke bawah. 1, 2, 3. Kita kali dengan nilai E-nya, berarti pakai eksponensial pangkat minus eksponensial pangkat minus lambda. Lambda ya. Lambdanya 6,67. Oke. Kita jangan lupa kunci 1 kali. Oke, kita tutup kurung. Ini kita tutup kurung dulu ya. Juga oke. Lanjut kita bagi dengan faktorial. Faktorial dari nilai D6. Kita tutup, enter. Nah, dapatlah nilai sebagai berikut. Kalau kita turunkan, nah ini yang menggunakan rumus manual ya, tapi di dalam Excel. Jika kita lihat likelihood 5 kali adalah 13,97, ini sama ya. Nah, likelihood lebih kecil dari 5 kali. Di sini kita sini aja ya, zoom. Kalau likelihood lebih kecil dari 5 kali adalah lebih kecil sama dengan 5 kali, hasilnya adalah 34,53%, dan lebih besar dari 5 kali adalah 65,47%. Nah, ini kalau kita menghitung dengan rumus Excel, di mana rumus Excel yang langsung dari turunan rumus manual atau menggunakan rumus langsung dari Excel, itu hasilnya sama. Mungkin itu saja dari saya untuk materi hari ini. Mohon di like, comment, dan subscribe. Dan kalau misalnya ada saran untuk materi selanjutnya, tolong komen di bawah sini ya, di kolom komentar. Terima kasih. Thank you very much. Bye-bye.